Saya, dia bilang kalau ngasih tahu kalau pintunya itu terbuka. Pelan, ini ternyata pelan. Udah saya nggak bisa apa-apa. Bertemu lagi dengan saya Surya di channel PSK pada sebuah koma. Narasumber kita kali ini Mas Amin. Mas Amin ini pernah bekerja di salah satu rumah sakit di Jawa Tengah sebagai driver ambulan jenazah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan share biar teman-teman selalu dapat cerita terbaru dari kami. Gimana kabarnya Mas Amin? Alhamdulillah sehat. Oh, alhamdulillah. Lama dulu di rumah sakit? Ya sekarang ya lumayan lah, lumayan lama. Lumayan lama ya? ya? Lumayan lama. Pas di rumah sakit itu langsung jadi driver ambulan jenazah atau? Belum. Belum? Waktu masuk di rumah sakit itu saya itu sekitar 1 tahun 2 tahun lah sebagai driver pengantar staf-staf gitu. Oh, staf ya. Teman-teman saya yang di supir jenazah itu kok kalau pulang ceritanya kayak gini, wah kayaknya pengen saya ada tantangan baru? Ya, ingin, terus saya mengajukan coba minta pindah di jenazah di ambulan teman-teman. Sebenarnya kalau mau cerita ini Mas, saya tuh sebenarnya tuh nggak mau Mas, cuma apa ya Mas, saya tuh kalau cerita ini berarti saya mengulang yang masa lalu gitu ya, mengulang masa lalu. Jadi, ya nggak apa-apa buat pengalaman teman-teman. Nah itu berarti pertama kali itu nganter jenazah kemana jenengan? Oh itu saya pertama kali itu mau daerah perbatasan Temanggung, tapi lewatnya di Sukoharjo Mas. Oh lewat Sukoharjo ya, Sukoharjo ke Kendal ya. Di lewatnya daerah Curug Sewu itu Mas. Ya, daerah Curug Sewu ya. Situ. Itu lewatnya situ. Nah itu kejadian pertama kali dan saya awal kali bawa pakai ambulan, terus langsung ya waktu itu saya belum di mana Mas ya. Itu masih maghrib sih Mas. Maghrib. Iya belum malam banget kan Mas. Saya antar dari sebenarnya dari kamar jenazah. Saya tuh sudah ragu-ragu Mas. Ragu-ragu. Saya berani apa enggak? Saya berani. Masanya awal Mas. Pertama kali. Nah, terus ya karena saya sudah minta sendiri Mas, dan saya tetap harus tanggung jawab Mas dengan pekerjaan saya. Terus akhirnya saya mengantar, katanya sih Mas Sukoharjo gitu, kan masih oke lah buat saya Mas. Ternyata kok masih terus. Itu ternyata perbatasan Temanggung. Ya, perbatasan sampai ke Temanggung itu. Terus saya kok sendirian nggak, aduh, bapaknya kayaknya bohong sama saya, kan dalam hati saya kayak gitu. Ternyata bukan Sukoharjo kota, enggak, masih sana lagi, masih aduh. Padahal itu kan Nuwun Sewu lewatnya hutan-hutan gitu. Nggih. Lumayan lah, gelap. Terus sampai ke rumah duka itu pukul berapa? Rumah duka itu saya itu jam 6:30-an Mas. 6:30. Enggak, kalau berangkatnya itu masih belum maghrib Mas. Belum maghrib, jam 5-an lah, 5 lebih. Saya sampai di rumah duka itu kurang lebih hampir jam 7. Kan perjalanan paling berapa jam, cuma sebentar Mas, pakai ambulanan. Kasih jalan lah, apalagi ada yang ngatur itu jalannya di depan itu. Nah, habis dianterin berarti langsung pulang waktu itu? Iya, saya antar. Biasalah di sana kan ajak bincang-bincang sama keluarga, sama nunggu setelah jenazah dikasihkan di rumah duka. Itu kan nanti kan kayak tadi yang dari rumah sakit kan dia bawa lagi, dan disterilkan lagi.
Ya saya sambil nunggu itu. Terus setelah itu kan saya pulang. Dari situ Mas, saya pulang dari situ paling berapa meter dari rumah, dari kampung lah Mas. Dari kampung. Dari kampung. Berapa meter dari kampung. Tiba-tiba pintu mobil saya itu buka Mas, yang belakang. Buka. Buka sendiri. Buka sendiri Mas. Buka sendiri. Nah, buka ini. Dalam pikiran saya waktu buka sendiri itu nggak ada pemikiran yang ke arah situ, nggak ada Mas. Nggak ada. Nggak ada. Terus akhirnya saya mungkin kepikiran saya itu, oh tadi kemungkinan saya itu kurang kencang, Kurang rapat gitu ya, kurang rapat. Terus saya keluar, saya ceklin lagi, udah saya cek lagi kan, Cek. itu udah Aman bener-bener ya? aman. Oke, aman. Terus akhirnya saya melanjutkan perjalanan lagi Mas. Melanjutkan perjalanan lagi, belum ada ya berapa meter lagi Mas, 1 kilo belum ada. Ada itu mobil truk. 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 Itu ngedem-ngedem Mas, klakson ngedem. Ya ada apalah Mas. Terus saya keluarkan tangan, tak Oh, jenengan kasih jalan biar ya, nyalip gitu saya ya. menepi dikit, saya kasih jalan. Tapi kok nggak mau nyalip, ini maunya apa kok? Kan saya kan greget Mas, saya kasih jalan, klakson, ngedem, saya kasih jalan kok. Dengan terus saya akhirnya berhenti aja. Berhenti. Ya siapa tahu kan dia kan mau nyalip, nggak saya berhenti aja Mas. Nanti ternyata setelah sampai samping saya, dia bilang kalau ngasih tahu kalau pintunya itu terbuka. Kedua berarti. Iya. Buka yang kedua ya. Kedua. Nah itu kaca spion mobil itu enggak saya gini kan Mas. Biasanya kan kenceng sama belakang. Iya lurus, lurus biasanya. Itu pertama langsung saya itu kan. Dibikin Karena, miring ya berarti. Iya, ya? karena saya takut Mas. Benar. Kalau ada apa-apa ya gitu. Nah akhirnya Tutup lagi berarti. ya terus saya keluar, kok buka lagi, saya tutup lagi Mas. Ya, langsung pikiran saya juga belum apa-apa Mas. Belum ada ke arah situ Mas. Terus saya masuk dari pintu samping. Saya pintu Pak samping, posisinya sudah nganu belum, saya nganu akhirnya udah kayak Udah masuk ya, ya, udah masuk. Terus udah masuk, coba saya Tendang. pancal, ya tendang. Ternyata ya nggak bisa Mas, nggak bisa loh. Tadi kayaknya kencang. Nah setelah itu saya agak pikiran Mas, pikiran berpikir ya. Saya masuk mobil itu udah Cemas. enggak sama ya agak takut gimana lah Mas. Masalah tadi lihat naruh jenazah. Wis itu sebenarnya itu awal kan Mas. Benar-benar saya takut. Terus ada pikiran aduh. Kok diganggu. Lalu saya itu spontan langsung saya turun, pintu sebelah saya tutup, saya naik lagi. Naik jalan. Jalan kan yang penting kalau di mobil saya kan ada itu sekatnya kan Mas. Belakang ada sekat. Kan ada ambulan yang langsung kelihatan ya, langsung kelihatan. Ada sekatnya. Saya masih aman kan Mas. Terus akhirnya udah saya jalan lagi. Jalan lagi ya ada sekiloan lah lebih lama. Itu ada anak muda ngejar saya Mas. Nggak tahu apa nganu kok tin klakson terus saya jalan karena saya tuh udah nganter, saya nggak harus langsung pakai ambulans langsung ya kencang apa enggak kan udah saya antar udah santai tinggal pulang ya berarti ya pulang klakson tantin ya terus akhirnya saya ngeriting kiri dia barengi Mas anak muda pakai motor. Oh pakai motor. Bilang Pak pintunya kebuka untuk yang ketiga kalinya berarti. Ketiga kali kebuka. Masa sih kan ngatan. Masa buka mana mau ngancing kenceng kok. Kalau kok beruman. Oh ya Allah udah kepadang buka mana. Waktu itu saya buka itu Mas. Saya belum turun udah kepikiran Mas. Saya tuh udah kepikiran.
deg-degan mas. Oh, deg-degan. Iya, merinding. Kalau tadi awalnya nggak ada rasa merinding, nggak ada mas. Merinding mas, merinding. Terus saya itu mau gimana? Saya mau nutup lagi loh mas, takut mas saya. Mikir ya? Mikir. Terus akhirnya biar saya jalan dulu aja, cari tempat yang agak ramai tuh mas, padangan ya, pokoknya yang terang lah. Karena saya benar-benar takut mas. Saya mau nutup pintu belakang itu saya takut karena sudah saya merasakan udah nggak beres gitu loh. Udah ada yang nggak beres gitu ya? Tadi udah kenceng kok kayaknya. Terus pada akhirnya sampai saya teruskan perjalanan sambil pintu itu buka mas. Itu lumayan jauh mas. Aku udah biarin lah daripada saya gimana masalahnya takut mas. Terus sampai di lampu yang terang, terus agak masih ada motor-motor gitu mas di pertigaan itu, yang apa namanya itu, terus baru saya tutup lah. Ya setelah saya tutup itu saya sambil gimana mas ya, sini orang Jawa ya mas. Yeah. Saya itu ngangkloh mas, saya angkloi ya, apa ya mas ya, Amit-amit lah cara kasarannya ya, saya ngangkloh. Bahasa apanya ya, saya bilang sendiri mas, ngomel sendiri. Kemungkinan kalau itu bareng goib mas ya, kalau memang itu bareng goib, saya bilang terserah, kalau mau ikut monggo silahkan, tapi jangan ganggu. Kalau nggak ikut ya turun sini aja. Saya ini bekerja, kerjanya ini untuk menafkahi anak istrinya, keluarga saya. Tolong jangan ganggu. Saya gitu. Setelah itu saya tutup, mas, tutup. Terus tadi yang apa, kayak kain selimut itu mas, selimut sama anu, kan tadi kan kebuka kan agak apa ya, mucar-macir lah mas, berserakan ya, ya. Terus saya kumpulin lagi, taruh jok, terus saya berangkat lagi. Ya agak beraninya masalah terang tadi mas, kalau di gelap saya kemungkinan tetap nggak berani. Terus bilang alhamdulillah sampai rumah sakit pun aman ya, aman. Atau mungkin itu perkenalan pertama ya, kemungkinan perkenalan pertama jadi driver ambulan. Setelah itu pernah nganterin kemana lagi mas Amin? Setelah itu saya itu yang di ini mas, di daerah Blora. Bloranya daerah mana itu? Wah, kalau Bloranya itu di Randu Blatung. Oh, daerah hutan-hutan itu ya berarti? Iya, Randu Blatung. Berangkat dari rumah sakit jam berapa? Dari rumah sakit itu kan jauh tuh itu? Ya, itu sekitar jam berapa mas? Jam 9 kayaknya, setengah 9 malam? Jam 8 mas, sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam. Dari rumah sakit sebelum jam 9 lah, jam 8. Terus saya antar, saya dari garasi ke itu sebenarnya gini mas, saya tuh juga ragu, udah males ya. Oh iya, jam tanggung males, ya, jam tanggung. Karena saya tuh udah capek, habis nganter itu habis nganter dari Demak mas. Dari Demak? Ya. Saya dari Demak, belum istirahat mas, belum ke garasi, masih langsung saya ke kamar jenazah, nganterin Kak Selimut itu mas, yang selimut yang baru buat menyelimuti ya, jenazah itu. Saya kembalikan, saya belum kembali ke garasi udah disuruh nganter ke Blora lah ya. Terus saya tanya, kemana mas? Blora ya mas. Ya, langsung akhirnya masuk semua, kita berangkat. Keluarga yang berduka itu satu mobil atau beda mobil? Satu mobil mas. Satu mobil. Itu ada berempat. Keluarga ada berempat. Jadi yang belakang 2, depan 2. Langsung kami berangkat. Sebenarnya saya tuh inginnya dalam hati mas, waktu itu saya pengen lewat Purwodadi, lewat Doplang mas. Tapi keluarganya minta udah mas lewat Kunduran.
Oh, lewat ya, Lewat nyaringan. Kenduran, nyaringan Kenduran tuh. Sampai berarti sampai Blora sekitar jam berapa? Wah, udah malam mas. Pokoknya wong saya itu kembali dari rumah duka. Kembali dari rumah duka itu sekitar jam 1, jam setengah 2 mas. 2 malam? Wah, kebut terus mas, mentas terus. Karena saya mentas terus itu karena saya buru biar masih sepertinya biar cepat, nanti masih banyak mobil, saya bisa bareng mobil-mobil kalau pulang ya gitu. Ternyata enggak mas. Sepi daerahnya? Sepi mas. Saya baru tahu satu itu mas, baru Randu Blatong itu. Oh, pertama itu? Iya, pertama kali, iya. Yang disebut teman-teman orang-orang itu Randu Blatong. Ya saya pernah lah. Kan saya bisa cerita. Saya pernah jalan. Setelah itu mas, saya sampai di rumah duka. Ya, mas, sampai di rumah duka. Udah semua ada di. Itu saya nggak boleh pulang yang itu mas. Nggak boleh pulang? Oh. Sama ya itu keluarganya? Juga ya. Saya nggak boleh pulang. Disuruh besok. Iya pokoknya iya. Nunggu pagi gitu. Iya ya? nunggu pagi. Dan nunggu pagi itu nanti katanya juga ada yang mau bareng. Nah, yang mau bareng ikut ke pulang saudaranya itu mas. Daerah dia pulang mau ke Purwodadi. Iya. Tapi saya kan udah capek mas ya. Habis saya Demak, saya mau pulang, saya nggak mau. Nekat pulang? Saya nekat pulang. Saya nekat pulang. Keluar dari situ mas, dari gang. Terus saya mau arah ke Duplang. Duplang ya? Iya, itu jalan raya. Pokoknya jalan raya Randu Blatong ke arah Duplang ya. Itu yang ngasih tahu tadi keluarganya. Nanti lurus aja. Kalau mau pulang, nanti yang nganan aja, nggak saya ngiri lah. Kalau nganan, nanti langsung Duplang Purwodadi. Saya pikir ini dekat, mas. Nah, dikasih tahu kok. Kalau saya nggak bilang apa-apa, langsung dikasih tahu kan. Saya pikir udah lebih dekat. Oke, saya nganan. Setelah saya keluar dari gang, terus keluar gang, saya ambil kanan mas. Dari gang itu ke kanan mas, saya itu satu aspal mas. Apa ya kok aspal? Pal listrik. Tapi kan nggak ada listriknya kan mas. Kayak pal gitu loh. Itu paling berapa meter mas ya? Sekitar 4 meteran, 5 meter lah mas dari gang itu. Mobil agak berebet mas. Mulai mobil ini. Saya tuh agak berebet. Gas. Nah, terus saya kan berhenti mas. Biar nggak anu kan tetap saya gas loh mas. Biar apanya kayak senjatanya kayak keluar gitu. Keluar lah menurut anu kemungkinan saringannya kotor kan. Setelah itu kok gagas, istirahat, saya diamin dulu mas. Saya diamin dulu, dan sambil saya diamin dulu biar saya mas waktu itu mas, saya nggak tahu, nggak kepikiran gimana-mana. Saya kaget mas, kagetnya saya itu lihat itu mas, jari tahu mas. Jari, iya. Jari yang biasa buat itu orang meninggal. Iya, itu. Jari itu padahal dekat mas, berapa meter, terbang mas, demi Allah mas itu. Saat kejadian itu saya mau putar balik lagi, dan saya itu sebenarnya mas, saya berpikiran mas, taruh keluarganya, aduh aku dibohongin keluarganya. Kayak pikirannya kayak gitu mas. Kenapa saya kok nggak ambil tadi yang jalan pertama kali aja tadi kan? Saya tuh merasa jengkel, ya jengkelnya takut, jengkel. Itu bener-bener terbang mas. Apa ya mas? Kalau saya menurut saya itu jari, maksudnya kalau tahu saya itu orang jari Jawa lah. Bilang jari. Berarti itu jari itu terbang di depan jadi kan? Ya. Di depan kaca atau berarti? Kaca, tapi agak nganu mas, nggak langsung di depan ya. Berapa meter? Di depan kaca. Cuma gitu. jelas. Jelas. Ya pikiran saya mau putar balik. Saya tuh udah nggak bisa ngomong, nggak bisa. Hanya berdoa gitu. Iya. Terus saya kan ingat mas,
tiap kali saya pergi kan pakai flash disk mas. Flash disk. Flash disk itu pasti isinya selawat mas, sama ya saya setel mas. Itu saya setel mas, saya setel, saya kencengin mas. Tapi walaupun seperti itu kok saya itu masih takut mas, masih takut, saya masih takut. Saya mau putar balik apa? Lanjut. Gimana? Ingat mas, kejadian. Dia itu kok nggak langsung des kan? Itu apa? Namanya pelan, nggak langsung kenceng gitu enggak. Pelan kok mas, pelan. Ini benar nyata pelan. Udah saya nggak bisa apa-apa. Kan saya kan terus tinggal itu flash disknya itu saya nyalakan. Tadi kan nggak saya nyalakan. Setelah itu mas tetap lanjut mas. Lanjut ya. Motor udah nggak, mobil udah nggak berebut lagi tuh. Udah mas. Berarti setelah ini lewat, mobil lancar. Mobil lancar mas. Tadi kalau di gas besar mas, sebenarnya gas besar itu malah kayak mau manjat. Apa berebut? Mau gas saya injak besar. Ya, setelah itu mas, kan saya itu kan berhenti. Ada apa kan? Terus saya gas mas, gas. Udah saya berhenti, gasnya saya cuma masih posisi mobil berhenti. Nah itu waktu berhentinya itu. Lewat itu tadi. Dan lewatnya nggak yang push gitu enggak ya? Enggak, pelan mas. Pelan. Dia tuh kayak pokoknya pelan banget mas. Cetok banget gitu. Jelas mas. Sehari. Kalau bahasa Indonesia apa nggak tahu saya itu. Jari. Terus akhirnya setelah saya ya sempat apa ya mas ya, saya mau baca ya Al-Quran itu sampai nggak bisa mas, nggak bisa keluar. Mak CD tadi yang bantu ya flash disk. Terus akhirnya ya setelah saya bisa ya saya tuh awatan terus mas karena orang takut sih mas ya. Jadi kencengan itu saya juga sholatnya keras mas, saya teploskan, nggak langsung saya dalam hati enggak, untuk mengimbangi rasa takut saya mas. Benar-benar. Setelah itu kan saya tetap lewat kanan tadi, setelah itu mas tetap saya lanjut ambil kanan itu. Lewat Doplang tadi ya? Iya, kok ternyata masih jauh bu. Saya termasuk kayak dalam hati saya tuh agak jengkel mas, jengkel sama kayak keluarga itu loh mas. Saya kok disesatkan di sini gitu loh mas. Terus saya tuh ya, pokoknya saya nurut jalan itu, nggak tahu nanti apa nyampe nyaman nggak tahu. Setelah ada kayak yang apa arah Doplang apa arah ya itu mas, seperti ke pasar Doplang apa pasar itu saya berlega mas. Oh sampai jalan raya. Iya. Berlega itu sebenarnya enak sih juga sih mas, cuma dalam hutan jalannya enak. Ya, berarti yang dilewati kayak hutan itu berarti. Jati-jati lah. Ya, jati apa itu. Itu dari pertama kali saya tahu daerah Randu Blatung itu. Yang diceritakan teman-teman. Jadi kan nggak berusaha mencari tahu jari itu apa kok lewat itu. Itu. Nah itu ada mas. Menurut teman saya mas. Ya teman saya ya agak ya dia juga pemberani lah mas. Tahu lah mas. Itu katanya itu keranda mas. Keranda? Iya. Keranda. Dan ada keranda itu apa? Sebenarnya ada yang rombongannya ya, ada. rombongannya ada. Kata teman saya tuh. Oh, iya, tapi mungkin. Waktu itu saya nggak lihat, lihatnya cuma jari gitu aja. Oh, nggak lihat yang kerendanya, nggak lihat ya berarti jaringan. Cuma jari nekuk gitu, gini jalan gitu aja. Nggak layar gini nggak. Agak gimana? Kalau jari kena angin kan kayak gelembung gitu loh. Gelembung ya benar. Oh, berarti intinya itu yang lewat ternyata kayak rombongan jenazah mau lewat gitu, mau dikuburkan gitu ya. Mungkin gitu kata teman sampai saya mobil gitu. jenengan itu kayak oh mungkin kalau orang Jawa bilang kon mandek sik lah ono sing meh lewat. Mungkin gitu iya. Ada lagi cerita yang bikin penasaran
Di luar nalar. Yang di luar nalar gini,